Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa sharing kembali bersama Anda di channel ini dan terima kasih telah nyimak video-video di channel ini. Di channel ini ada ratusan video, ada 500 lebih video untuk Anda dan semuanya gratis saya hadirkan untuk Anda semua. Dan silakan teman-teman, saya ingin Anda tuliskan doa terbaik Anda di komentar ya, tuliskan doa terbaik di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya ketika Anda tuliskan doa, insya Allah doa Anda akan cepat terwujud karena banyak yang ngamini. Gitu ya. Oke, silakan cus tuliskan doa terbaik Anda di komentar. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana sih Mas agar hidup itu bisa lebih hidup. Hidup biar bisa lebih hidup. Banyak orang hidup tapi serasa lemes, serasa loyo. Bagaimana caranya agar kita itu bisa hidup dan bisa terus merasa hidup. Oke, simak video ini sampai selesai, saya akan terangkan dan jika ada pertanyaan Anda bisa tuliskan di komentar ya. Silahkan bisa follow ya, follow Instagram saya di @yangsundawa. Saya cantumkan Instagram saya ada di link deskripsi dan teman-teman silahkan bisa masuk di grup channel Telegram official ya bersama saya, langsung Anda bisa cek di link deskripsi. Di situ nanti Anda bisa ngobrol dengan saya. Nah, silahkan saya tunggu Anda, saya sudah ada di dalam dan saya menunggu Anda masuk untuk join di grup Telegram. Silahkan cek linknya di deskripsi. Mas, bagaimana caranya agar bisa bikin hidup lebih hidup? Ini pertanyaan yang sangat-sangat filosofis ya, karena menyangkut dengan kehidupan ya. Bagaimana cara saya? Mungkin saya akan uraikan seperti apa cara saya, gitu aja ya, dan semoga bisa menginspirasi. Dulu waktu itu saya tidak pernah berpikir bahwa channel saya bisa segede ini. Channel YouTube saya bisa 150.000 subscriber seperti ini, saya tidak pernah menduga. Gitu ya, awalnya saya dari iseng-iseng, saya bikin ya, ternyata teman-teman banyak yang suka dan besar. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah membuktikan dari channel ini yang sudah merasakan keajaiban-keajaiban tak terduga. Fine, jadi bagaimana sih cara saya untuk lebih menghargai hidup ini? Yang pertama, kita harus yakin bahwa hidup ini begitu berharga. Our life is so precious. Jadi hidup saya ini sangat-sangat berharga, entah bagi diri saya sendiri ataupun bagi orang lain. Jadi sebenarnya teman-teman, kita itu dipilih Tuhan untuk hidup itu selalu ada maksud dan tujuannya. Dan kita tidak tahu itu adalah misteri Tuhan. Kenapa Tuhan memilih kita? Kenapa Allah memilih kita? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan yang lain tapi harus kita ini untuk hidup? Dan kenapa kita masih hidup sedangkan yang lain misalkan sudah menghadap kepadanya, dan kenapa kita masih hidup sekarang? Nah, artinya ini cukup dalam jika kita telusuri lebih dalam. Nah, saya berpikir begini, ketika Tuhan memberikan saya kehidupan, hari ini saya masih bisa napas, saya masih bisa bercengkrama dengan Anda, saya masih bisa ngobrol dengan Anda. Itu artinya Tuhan punya maksud kenapa saya harus hidup hari ini. Jadi Tuhan itu punya alasan kenapa saya masih harus hidup. Dan itulah yang saya pikirkan setiap hari. Dan tidak ada hal lain yang saya gunakan adalah bagaimana agar saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan bukankah manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain? Nah, itu yang selalu saya lakukan, selalu saya pikirkan. Nah, Mas, berarti kita tidak berharap untuk kaya dong, kita tidak berharap untuk harta dong. Nah, ini keliru lagi. Ketika Anda kaya, ketika Anda punya banyak uang, Anda bisa banyak membantu hidup orang lain. Gitu ya. Contoh misalkan, saudara kena musibah. Kalau Anda duitnya sedikit, kalau Anda punya duit sedikit, Anda cuma bisa bantu tolong, Anda cuma bisa bantu mengatakan yang sabar ya, yang tabah ya dilewati ujiannya ya, dan Anda cuma bisa ngomong doang. Tapi kalau Anda misalkan punya uang yang lebih banyak, Anda punya rezeki, Anda bisa kasih uang ke saudara gitu ya, misalkan kena musibah. Ini ada 1 juta, siapa tahu bisa membantu kayak gitu ya. Nah, coba sekarang berpikir, kira-kira punya duit banyak itu berguna nggak? Di sini dulu ya. Jadi mungkin hari ini bagi Anda yang sibuk mengejar, oke, saya ibadahnya kencengin gitu ya, ibadah dikencengin. Nah, cuman lupa nyari dunia. Padahal kita tuh masih hidup di dunia. Ini mindset saya. Kerja itu ibadah, dapat uang itu ibadah. Cenderung bagaimana orangnya sendiri nih, yang pegang duit itu bagaimana. Nah, kalau saya berpikir, saya itu kerja sambil ibadah, dapat duit ya buat ibadah gitu ya. Misalkan ada uang, misalkan bisa diberikan kepada orang yang saya berikan. Misalkan saya berikan
untuk keluarga ya saya berikan kayak gitu. Jadi saya kejar dunia, iya memang saya kejar dunia karena memang saya masih di dunia ya. Saya kejar dunia untuk bisa dialokasikan ke akhirat. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Karena sebenarnya harta yang sebenar-benarnya itu adalah yang bisa kita bawa ke akhirat. Kalau harta yang masih di dunia, ya sudah, kita misalkan tidak ada tutup usia di dunia ini, yang ada adalah warisan kita, warisan, rebutan dan sebagainya itulah. Tapi harta yang sebenarnya adalah yang kita bisa bawa ke akhirat nanti. Begitu juga dengan ilmu. Nah, by the way, cara mendapatkan uang, saya bilang ke teman-teman, jadilah bermanfaat bagi orang lain. Itu nanti otomatis uang akan mendatangi Anda. Kalau Anda punya value, Anda punya nilai yang bisa Anda tukarkan dengan orang lain. Aku bisa jahit nih. Kamu bisa jahit nggak? Sini, aku jahitin bajumu. Gitu ya. Cuman ongkosnya 20.000 misalkan. Nah, itu kan jadi duit. Nah, artinya dengan kita memiliki banyak kemampuan, banyak skill, ya, atau banyak ilmu yang bisa kita tukarkan, ya, tukarkan dengan orang lain yang belum punya itu, maka kita bisa dapat duit. Nah, jadi bagaimana agar kita dikejar uang? Perbanyaklah skill atau kemampuan. Dan punya nilai tukar yang beda dengan orang lain. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya senang banget berbagi gitu. Saya senang banget berbagi, dan ini harapannya adalah bisa manfaat bagi banyak orang. Nah, bagaimana agar hidup lebih hidup? Bagi saya merasa sangat hidup karena saya merasa saya punya misi untuk bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga dengan Anda. Saya tidak tahu ya pemikiran Anda, kenapa saya harus hidup. Kenapa pagi ini saya masih melek? Ya alasannya saya masih dibutuhkan. Saya masih banyak orang yang butuh saya dalam hidup ini. Oleh karena itu saya dianugerahi kehidupan. Itu yang saya pikirkan dan menjadi mindset saya. Hidup harus terus bermanfaat. Makin tua jangan makin merepotkan, makin tua harus makin bermanfaat. Hal apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa bermanfaat bagi orang lain? Masalah uang urusan belakang. Masalah uang, masalah duit urusan belakang. Yang penting kita bermanfaat dulu. Bukankah kalau kita bermanfaat bagi orang lain, maka uang akan mendatangi kita? Itu rumusnya. Itu yang saya kasih setiap waktu dalam kehidupan saya. Saya sangat-sangat menghargai waktu saya, gitu ya. Dan saya pastikan waktu saya ini bisa jadi positif, ya. Dan orang-orang terdekat saya pun paham dengan hal ini, paham banget. Saya tuh anti, kalau nggak kepepet banget saya tuh nggak minta, gitu ya. Jadi jangan jadi mental pengemis lah. Jangan, kalau saya punya prinsip, kita jangan jadi peminta-minta. Kalau bisa sih ngasih. Ya, dan ketika kita ngasih, jangan berharap pada orang itu kita akan dikasih balik. Jangan berharap pada orang yang sama. Misalkan kita ngasih ke A, jangan kita berharap kita dibalikin sama si A. Kita berharap dibalikin sama orang lain, atau dibalikin sama Tuhan, sama Allah. Udah cukup itu aja, ya. Dan saya anti banget minta-minta gitu ya. Jadi saya bukan orang yang saya minta dong. Saya sungkan seperti itu. Karena saya orang Jawa, saya sungkan banget. Kalau saya mending ngasih deh. Saya ngasih. Saya nggak dibayar nggak apa-apa, penting saya ngasih dulu. Entah itu ngasih waktu, ngasih tenaga dan sebagainya. Ya, jadi kalau di Jawa itu memang ada unggah-ungguh atau seperti itu. Kalau saya di kota tempat Anda tinggal saya nggak ngerti, tapi yang jelas saya diajari mulai dari kecil sopan santun, bagaimana sama orang tua kita hormat, menjaga sopan santun, tutur kata itu sangat-sangat dijaga. Gitu ya. Jadi alasan, oke, kan tadi dia pertanyaan bagaimana bikin hidup lebih hidup. Jangan pikirkan dirimu sendiri. Pikirkan hidupmu juga untuk orang lain dan sekitarmu. Oke, semoga bermanfaat sharing singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Good luck. Salam laris manis.